Sebelum saya mulai videonya, saya sedikit mau disclaimer. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, Bang, kok videonya kok sekarang begini sih? Gitu. Saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya saya bikin review ini hanya sebuah opini. Jadi saya nggak akan fokus ngomongin soal angka, soal spesifikasi. Kalau soal seperti itu, mending kalian googling aja. Atau mampir di GSM Arena gitu. Di sini saya cuma bercerita bagaimana pengalaman saya menggunakan si smartphone ini. Jadi pengalaman saya, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, dan opini aja. Pendapat pribadi gitu. Karena menurut saya ya harusnya mas seperti itu review, menurut saya gitu. Jadi buat kalian yang pingin mendengar cerita saya soal HP yang lagi saya review, lanjutkan videonya. Tapi buat kalian yang cuma pengen lihat spesifikasi dan angka, silakan buka GSM Arena. Huawei Piura 80 atau Piura 80. Saya nggak tahu ya gimana bacanya. Tapi kayaknya Piura 80 aja kali ya. Biar lebih Indonesia banget gitu. HP flagship yang selalu jadi ejekan, cemoohan, bulan-bulanan netizen hanya karena nggak punya Google Service. Saya nggak tahu, ini mereka ngebully HP ini hanya karena nggak punya Google Service atau emang ada alasan lain atau kebencian lain gitu. Atau mungkin karena mahal. Semoga nggak karena itu ya. Semoga kebencian kalian beralasan. Amin. Jujur, sebenarnya HP ini tuh kerasa biasa aja. Bayangin deh, ada dua varian di atas dia, Pro dan Ultra. Yang mana secara spesifikasi tentu jauh di atas HP ini, terutama soal kamera. Ya udah, coba saya ceritain sedikit soal HP ini deh. Secara desain, saya suka HP ini. Simple, kecil, desainnya beda dari yang lain. Bentuk kameranya juga sangat Huawei sekali gitu. Build quality-nya sudah pasti mantap. Sangat flagship, mewahnya kerasa. Pokoknya, wah lah. Tapi nggak punya in-screen fingerprint. HP mahal, tapi aura mid-range-nya sangat terasa sekali gitu. Apakah ini sebuah kekurangan dan kelemahan? Saya nggak pernah merasa begitu sih. Toh saya juga lebih suka fingerprint di samping begini. Lebih seamless aja pakainya gitu. Desainnya cakep, layarnya juga oke, nggak terlalu besar, pakai Kunlun Glass 2 yang katanya kuat. Tapi belum sempat saya banting atau belum sempat kebanting sama saya. Secara visual saya suka layarnya, nggak terlalu berlebihan refresh rate-nya, cukup 120 Hz saja. Responsivitasnya bagus, brightness-nya juga tinggi, enak dipakai di bawah terik matahari, warnanya enak, ya no complain lah, kayak pas aja gitu layarnya. Performanya? Biasa aja sih, bahkan sangat-sangat mid-range sekali ya. Bayangin deh, HP 10 juta, tapi Antutunya cuma 1 juta lebih sedikit. Iya sih, nggak lambat, tapi HP lain bisa dapat 2 juta dengan harga yang lebih murah. Mereka pakai SoC buatan sendiri, yaitu Kirin 9010S, dan masih berbasis fabrikasi 7 nanometer. Ketinggalan? Sudah pasti. Sementara yang lain sudah berlomba-lomba pakai chipset 3 nanometer di smartphone barunya. Sejauh ini, experience pakai HP ini tuh aman-aman aja. Buat penggunaan casual juga nggak nemu ada kendala, nyaman-nyaman aja. Hal yang paling dikeluhkan orang soal Google Service juga teratasi dengan Gbox gitu. Sebuah aplikasi emulasi yang bisa menjalankan aplikasi Android di atas MIUI, antar muka bawaan Huawei. Jadi semua aplikasi yang ada di Google Play Store lancar-lancar aja di HP ini, dan saya nggak nemu ada kendala yang berarti ya. Kalaupun mau mengeluh, yang mau saya keluhkan sama HP Huawei adalah MIUI atau antar muka buatan mereka. Saya nggak tahu kenapa, saya ingat banget bagaimana mereka menggembar-gemborkan kehebatan dari Harmony OS buatan mereka. Jadi setelah mereka dilarang buat pakai Google, mereka ngembangin OS sendiri. Namanya Harmony OS. Dulu sempat namanya Hongmeng OS, tapi ganti jadi Harmony OS. Dan mereka memperlihatkan kalau Harmony OS itu wow banget. Karena memang bikin device-device Huawei itu punya ekosistem yang sangat bagus, nggak kalah sama punya Apple gitu. Masalahnya kenapa untuk pasar Indonesia masih pakai MIUI? Apakah Indonesia tidak seprioritas itu sampai nggak dikasih Harmony OS gitu loh? Saya sih berharap ya, semoga Harmony OS akhirnya turun atau keluar dari China, sama seperti apa yang dilakukan Vivo dengan Origin OS-nya yang pada akhirnya memang Origin OS-nya dijadikan global, dan itu menurut saya sebuah keputusan yang sangat tepat. Jadi pengguna-pengguna di luar China itu tidak merasa dinaktirikan gitu. Saya sih berharap Origin OS
segera masuk ke Indonesia. Karena percayalah, pasar Indonesia untuk smartphone sangat besar. Yuk, bisa yuk, Huawei. Baterai HP ini juga awet, dipakai seharian masih tahan, ukurannya nggak terlalu besar padahal. Cuma 5000-an mAh aja. Baterainya masih pakai jenis lithium ion ya, makanya bodinya masih kerasa lumayan tebal. Dari semua yang saya katakan, kita sih bisa menyimpulkan kalau secara hardware HP ini tuh kerasa biasa aja, nggak ada yang spesial gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan HP 3 jutaan zaman sekarang, kayaknya nggak lebih baik deh. Dan netizen tentu akan membanding-bandingkan HP ini dengan yang lain secara spesifikasi. Untuk hal ini, saya setuju sama para netizen. Spesifikasi di HP ini terlalu, tanda kutip, mahal ya. Istilah kata orang dulu tuh nyebutnya overprice. Tapi ada satu hal yang netizen lupa, yaitu sebenarnya 10 juta yang kalian keluarkan untuk smartphone ini sebenarnya nggak melulu ngomongin soal spesifikasi hardware, tapi kameranya. Karena kalau udah ngomongin soal kamera di HP ini, saya tuh merasa kayak persetan lah sama hardware-nya gitu. Karena kameranya emang sebagus itu gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, kayaknya jiwa fanboy Vivo saya sudah mulai luntur gara-gara pakai sebulan apa ini gitu. Jadi kameranya emang bagus. Saya harus ngomong apa lagi gitu, emang kameranya bagus. Ngomongin soal angka, jujur kamera di HP ini kelihatan biasa aja. Cuma 50 megapiksel di kamera utama, nggak berukuran 1 inch pula kayak saudara-saudara kandungnya, terus 12 megapiksel kamera teleperiskop, dan 13 megapiksel kamera ultrawide. Gimana? Mirip HP 2-3 jutaan kan? Walaupun kalian nggak akan nemu lensa periskop di HP 3 jutaan. Kamera depannya bahkan cuma 13 megapiksel. Pokoknya kalau soal angka, ini HP tuh mid-range banget lah. Sumpah. Tapi kualitas fotonya, HP mid-range mah kagak ada tai-tainya. Di kondisi terang atau cahaya ideal, menurut saya fotonya bagus banget ya. HP ini bisa nangkap foto yang tajam dan detailnya banyak banget. Padahal resolusinya cuma 50 megapiksel. AI di kamera HP ini nggak kalah pintar dari HP-HP Vivo. Ambil foto bergerak pun, foto tetap tajam. Keren asli. Tapi kalau ngomongin soal kualitas kamera, foto, rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebandingin sama brand lain atau handphone lain. Jadi, saya akan coba bandingin kualitas foto dari HP ini dengan Samsung Galaxy S25 FE. Alasannya gampang, karena sebenarnya harganya mirip. Nggak mirip sih, beda sejuta lebih ya. Galaxy S25 FE itu 8-9 juta, sementara si Huawei Pura 80 atau Pura 80 itu 10 juta. Masalahnya adalah biasanya harga S25 FE itu akan lebih stabil. Sedangkan untuk Pura 80 kayaknya akan lebih cepat turun dibandingkan Samsung, menurut saya gitu. Jadi saya ngerasa kedua HP ini ada di kelas yang sama gitu. Jadi kita lihat mana yang lebih bagus antara S25 FE sama Pura 80. Di foto pertama yang kebetulan adalah pisang. Secara kasat mata foto dari Pura 80 lebih vibran dan lebih tajam. Detailnya lebih banyak, misalnya di price tag-nya ya. Ini terjadi karena Pura 80 pakai aperture yang lebih kecil dibandingkan S25 FE. Nggak percaya? Perhatikan bagian belakang dari pisang ini. Mana yang lebih bokeh? Karena ada rumus, lebih bokeh artinya aperture-nya lebih besar. Dan artinya lebih sedikit detailnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Lebih sedikit bokehnya, lebih kecil aperture-nya, dan lebih banyak detailnya. Di foto kedua ini kelihatan banget, ini Pikachu sebelah kanan kayak belum mandi ya. Dekil. Detail dari baju batik di foto sebelah kiri terlihat lebih tajam dibandingkan sebelah kanan. Di foto ketiga ini tetap dengan cerita yang sama. Foto sebelah kiri terlihat lebih tajam dan lebih vibran dibandingkan foto sebelah kanan. Lanjut ke foto keempat, ini adalah gambar kuda. Kudanya warna emas. Saya bingung gimana jelasin foto ini ya. Kalian bisa berkesimpulan sendiri kan, mana yang lebih enak dilihat, lebih bagus dan lebih detail dari kedua foto ini. Sekarang saya mau tes kemampuan low light-nya di lensa ultrawide. Di foto ini, saya lebih suka foto di sebelah kiri karena terlihat langitnya lebih hitam ya. HDR-nya bisa meredam cahaya yang berlebihan. Warna hijaunya juga lebih enak dilihat, tidak berusaha membuat semua bagian jadi terang, tapi lebih kepada porsi cahayanya pas gitu. Biar lebih jelas, saya coba zoom in ya. Kalian perhatikan tulisan Hotel Ciputra di bagian atas gedung. Mana yang lebih enak dilihat? Yang kiri atau yang kanan? Yaudah, segitu aja. Jadi kesimpulannya, menurut saya,
HP ini bagus. Bagus banget malah. Terutama buat kameranya ya. Huawei itu berhasil mengatasi limitasi mereka soal ukuran sensor dan resolusi kamera yang sekali lagi saya sempat bilang bahwa kayaknya secara spesifikasi kameranya secara angka terasa biasa aja, tapi mereka bisa bikin angka-angka kecil itu jadi foto yang bagus gitu. Dan nggak banyak brand yang bisa kayak gini gitu. Jadi menurut saya kameranya bagus banget, dan kalau memang kalian mencari HP yang kameranya bisa sangat diandalkan, saya sangat lantang bilang bahwa Pura 8 itu bagus banget. Saya sudah mulai luntur ke fanboyan Vivo saya gara-gara HP ini. Tapi ini yang jadi sebuah pertanda bahwa sebenarnya Vivo nggak boleh terlalu nyaman ya, karena Huawei sangat mengancam, terutama untuk masalah processing kamera, karena kamera mereka bisa sebagus ini gitu. Jadi saya sekarang senang bagaimana Huawei sama Vivo berlomba-lomba untuk membuat smartphone dengan kamera yang bagus. Dan saya berani bilang bahwa HP ini kameranya kayaknya udah sekelas dengan kamera pocket ya. Saya nggak mau bilang sekelas mirrorless, kayaknya terlalu berlebihan kayaknya. Udah sekelas kamera pocket lah, udah bagus banget lah, udah ada di level atas gitu, lebih bagus daripada kebanyakan kamera di smartphone. Yaudah, itu aja video kali ini. Kita mulai kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irfan pamit dan adios.